Kemampuan berbicara atau ngobrol kerap kali dianggap remeh hingga gagal dipelajari oleh banyak orang sejak dini. Mulai dari bangku sekolah, anak-anak diharuskan berkutat dengan catatan dan layar gadget hingga kesempatan mengasah kemampuan komunikasinya malah semakin terbatas. Padahal, kemampuan dasar berbicara tersebut sangat penting untuk mendukung interaksimu dengan orang lain. Pembicaraan yang mengalami kesalahpahaman bisa berujung pada argumen atau pandangan negatif yang menyebabkan hubunganmu dengan orang lain jadi retak. Jadi, apakah kalian termasuk orang yang sulit ngobrol secara asik dan nyambung? Berikut cara ngobrol yang baik dan benar. Hindari ngobrol sambil melakukan aktivitas lain. Aktivitas sederhana apapun yang kamu lakukan sambil ngobrol ternyata bisa menjadi distraksi yang cukup mengganggu. Misalnya, banyak orang sering ngobrol sambil pegang HP, kunci mobil, pulpen, atau benda-benda lain yang ada di depannya. Selain itu, ada pula orang yang ngobrol tapi sambil mikirin menu makanan nanti malam atau rencana liburan akhir pekan. Sebaiknya kebiasaan ngobrol sambil melakukan aktivitas lain mulai dikurangi secara bertahap. Kalau ada orang yang ngajak ngomong, taruh HP-mu sebentar, dengarkan, perhatikan, jawab dengan menatap wajahnya. Menghargai orang lain nyatanya memang sesederhana itu. Obrolan dengan orang lain akan berlangsung lancar dan menyenangkan jika kamu selalu menghargai lawan bicaramu. Jangan sampai terkesan menggurui. Ngobrol sambil menggurui orang lain itu memang tidak benar. Orang yang lebih muda atau jabatannya lebih rendah dari kamu akan berusaha mendengarkan karena segan memotong pembicaraanmu. Padahal bisa saja dalam hati sebenarnya mereka tidak betah ngobrol sama kamu kalau kamu selalu menggurui. Semua orang punya pengetahuan dan opini masing-masing yang tidak boleh diremehkan atau dibanding-bandingkan dengan pendapat pribadimu. Jangan sampai kamu dicap tidak asik dan sok tahu hanya karena sering menggurui orang lain ketika ngobrol. Redamlah keinginan untuk menggurui saat sedang ngobrol, kecuali kalau lawan bicaramu memang sedang meminta nasihat darimu. Bahkan memberikan nasihat juga harus dilakukan secara hati-hati supaya lawan bicaramu tidak tersinggung hingga pembicaraan berakhir dengan kurang menyenangkan. Gunakan pertanyaan terbuka. Di awal percakapan, kamu bisa menggunakan pertanyaan dengan satu kata dominan. Misalnya, kamu udah makan? Kata makan pasti jadi kunci jawaban yang membuat lawan bicaramu menjawab sudah atau belum. Dari situ kamu bisa mengembangkan topik pembicaraan menjadi lebih luas. Pertanyaan santai tersebut bisa bikin lawan bicaramu tergugah untuk menjelaskan jawaban berdasarkan minatnya. Biarkan lawan bicaramu mengungkapkan hal-hal yang ingin disampaikannya hingga tuntas. Meskipun sederhana, cara memancing percakapan yang satu ini biasanya efektif dan tidak akan bikin lawan bicaramu ngerasa insecure. Usahakan untuk menanyakan pertanyaan yang umum dan tak terkesan menyudutkan. Ikuti aliran percakapan dengan fokus. Saat ngobrol lama dengan orang lain, kemungkinan besar ada bahan pikiran lain yang terlintas dalam benakmu. Tapi, kamu harus menghilangkan pikiran-pikiran tersebut dan tetap fokus dengan obrolanmu. Apalagi jika kamu sedang mewawancarai tokoh penting atau berbicara dengan orang yang lebih tua denganmu. Jangan sampai kamu memberikan pertanyaan yang jawabannya sudah disebutkan lawan bicaramu atau langsung mengganti topik yang tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya. Kamu harus mengikuti aliran pembicaraan dengan fokus lalu mengalihkannya secara perlahan-lahan supaya lawan bicara tetap ngerasa nyaman. Jujur aja kalau memang tidak tahu.
Kamu tidak harus selalu terlihat pintar saat ngobrol dengan orang lain. Jadi, bicarakan saja hal-hal yang memang kamu ketahui dengan baik. Tidak perlu ragu berkata jujur bila ada hal-hal tertentu yang kamu tidak tahu. Ketidaktahuan itu wajar. Jangan sampai kamu memberikan informasi yang keliru hanya karena ingin kelihatan pintar dan sempurna. Mungkin saja lawan bicaramu justru punya pengetahuan lebih sehingga bisa berbagi denganmu. Cobalah mengembangkan rasa keingintahuanmu usai ngobrol dengan mencari informasi tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jangan membandingkan pengalamanmu dengan pengalaman orang lain. Jangan pernah membandingkan pengalamanmu dengan pengalaman orang lain, kecuali kalau lawan bicaramu memang memintamu menceritakan pengalaman. Semua orang punya pengalaman istimewa yang berbeda dengan orang lain. Mungkin saja lawan bicaramu itu sedang ingin curhat karena tak punya tempat berkeluh kesah. Sebaiknya kamu menyimak ceritanya dengan baik dan tidak perlu ribet membandingkannya dengan pengalaman hidupmu sendiri. Usahakan untuk tidak mengulangi kata-kata. Orang yang sering mengulangi kata-katanya saat ngobrol memang membosankan, apalagi kalau yang diulang itu tentang urusan pribadi, misalnya pekerjaan yang nyebelin atau masalah rumah tangga. Tidak semua orang punya waktu untuk dengerin omongan yang diulang-ulang. Mungkin saja ada aktivitas lain yang lebih penting daripada dengerin topik obrolan yang selalu sama persis. Jangan sampai kamu jadi orang nyebelin yang sering mengulang kata-kata selama ngobrol. Hargai lawan bicaramu dengan baik. Kamu juga wajib menempatkan posisi sebagai pendengar yang menyimak omongan lawan bicaramu secara cermat. Jangan bertele-tele. Hal lain yang tidak kalah nyebelin adalah menghadapi orang yang omongannya bertele-tele. Bila kamu sering kesal sama orang yang ngomongnya bertele-tele, kamu juga harus belajar dari hal tersebut. Terutama kalau kamu tidak lagi ngobrol santai, melainkan sedang melakukan pembicaraan serius dengan atasan, guru, dosen, atau rekan kerja. Obrolan yang to the point akan membuat lawan bicaramu lebih fokus sehingga bisa memberikan jawaban atau tanggapan yang tepat. Percayalah kalau ngalor ngidul itu sering bikin orang lain jadi bete dan kapok ngobrol denganmu. Menempatkan diri sebagai pendengar. Poin yang satu ini terbilang paling penting dan sering jadi masalah bagi banyak orang. Sejatinya, obrolan itu adalah komunikasi dua arah. Jadi, jangan sampai kamu hanya menempatkan diri sebagai pemberi informasi yang tidak mau dengerin omongan orang lain. Dalam sebuah obrolan, kamu juga wajib menempatkan dirimu sebagai pendengar. Buatlah lawan bicaramu merasa nyaman karena omongannya didengarkan dengan seksama. Hindari perilaku yang mengganggu fokus selama kamu ngobrol, misalnya nyimak omongan orang lain sambil main HP. Lagi pula, menjadi pendengar akan membuatmu belajar hal-hal baru, sebab pengalaman orang lain dapat menjadi pembelajaran berharga yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Bicaralah dengan singkat. Tidak semua orang yang akan merasa nyaman diajak ngobrol panjang lebar. Bisa saja lawan bicaramu itu seorang introvert, sedang sibuk beraktivitas, atau suasana hatinya sedang kurang baik. Oleh sebab itu, mulailah membiasakan diri untuk bicara dengan singkat lalu amati respon lawan bicaramu. Orang-orang yang sedang ingin ngobrol biasanya akan menanggapi omonganmu dengan antusias dan tak jarang pula balik memberikan pertanyaan. Berbicara singkat membuatmu bisa langsung fokus pada inti pembicaraan. Resiko salah paham pun bisa diminimalkan melalui pembicaraan singkat tersebut. Orang-orang pun tidak akan kapok ngobrol denganmu karena kamu pandai menempatkan diri sebagai lawan bicara yang menyenangkan.
Ternyata banyak hal yang mesti kamu perhatikan agar obrolan selalu asik dan nyambung. Tidak masalah kalau sekarang kamu masih ngerasa kurang asik. Jangan berhenti memperbaiki diri agar jadi pribadi yang menyenangkan.